Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rafi Dami dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Ini S03 2024 023 kelas 1C. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Mata kuliah pengantar ilmu administrasi. Daftar materi yang pertama administrasi negara, yang kedua human relation, yang ketiga behavioral approach. Administrasi negara. Administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk kepentingan masyarakat. Administrasi negara mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik, menjaga ketertiban umum, mengelola sumber daya negara. Pengertian secara umum, administrasi negara adalah aktivitas yang melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan material oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Menurut para ahli, Leonard D. White, administrasi negara adalah proses pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang terorganisir dalam struktur formal. Adapun menurut dari Dwight Waldo, administrasi negara merupakan manajemen dan organisasi dari kebijakan serta program-program publik. Tujuan administrasi negara yang pertama memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjamin penegakan hukum dan keadilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat, mendukung pembangunan nasional dan keberlanjutan. Dan yang kelima, mengelola sumber daya negara secara transparan dan akuntabel. Adapun fungsi administrasi negara yaitu perencanaan atau planning, menentukan tujuan negara dan strategi pencapaiannya. Yang kedua, perorganisasian atau organizing, mengatur sumber daya manusia dan material. Dan yang ketiga, pengarahan atau directing, tujuan memberikan arahan kepada aparatur negara untuk menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling, mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan sesuai dengan rencana. Prinsip-prinsip administrasi negara. Yang pertama, legalitas. Semua aktivitas administrasi negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, transparansi. Proses administrasi harus terbuka untuk pengawasan publik. Yang ketiga, akuntabilitas. Aparatur negara bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk hasil terbaik. Dan yang terakhir, partisipasi publik, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu human relation. Human relation atau hubungan manusiawi adalah pendekatan yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam lingkungan kerja, organisasi, atau masyarakat. Pendekatan ini menyoroti bagaimana hubungan yang positif antar individu dapat meningkatkan kepuasan, motivasi, dan produktivitas. Dan secara umum, human relation mengacu pada upaya memahami dan mengelola hubungan antar individu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, baik dalam organisasi maupun di kehidupan sehari-hari. Adapun menurut para ahli Elton Mayo, human relation adalah proses menciptakan hubungan interpersonal yang baik dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kesejahteraan karyawan. Pun menurut dari
Davis, human relation adalah seni dan praktik membangun hubungan kerja yang harmonis untuk meningkatkan kerjasama dan efektivitas. Adapun pentingnya human relation sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama. Hubungan yang baik dapat menciptakan tim yang solid dan meningkatkan koordinasi kerja. Yang kedua, meningkatnya kepuasan kerja. Hubungan interpersonal yang harmonis membuat individu merasa dihargai dan nyaman dalam bekerja. Dan yang ketiga, meminimalkan konflik. Human relation membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi masalah besar. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang mendukung hubungan positif dapat meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, serta antar rekan kerja, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Adapun komponen human relation sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah dasar dari hubungan manusia yang baik. Yang kedua, mencakup kemampuan mendengar, memberikan umpan balik, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, ada empati. Kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain, membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan interpersonal. Yang ketiga, kerjasama. Kemampuan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pengelolaan konflik. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Dan yang terakhir, kepercayaan, trust. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan interpersonal yang sehat. Pun manfaat human relation, yang pertama itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Yang kedua, membantu membangun budaya organisasi yang positif. Yang ketiga, memperkuat hubungan dalam tim. Dan yang keempat, mengurangi tingkat stres dan konflik di tempat kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan citra organisasi melalui hubungan internal yang baik. Baik, kita akan ke materi yang selanjutnya yaitu behavioral approach. Behavioral approach atau pendekatan perilaku adalah teori dalam ilmu sosial yang menekankan pada perilaku manusia sebagai fokus utama analisis, terutama dalam konteks individu, kelompok, dan organisasi. Secara umum, behavioral approach adalah pendekatan yang fokus pada bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Adapun menurut para ahli yang pertama itu B.F. Skinner. Menurutnya, behavioral approach adalah studi tentang bagaimana perilaku manusia dapat dibentuk oleh faktor lingkungan melalui proses penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment. Yang kedua itu John B. Watson. Perilaku manusia adalah hasil dari pembelajaran dan interaksi dengan lingkungan. Itulah menurut para ahli. Pun prinsip-prinsip behavioral approach, perilaku dapat dipelajari. Perilaku manusia tidak bersifat bawaan, melainkan dibentuk melalui proses pembelajaran. Yang kedua, stimulus dan respon. Tindakan manusia dipengaruhi oleh rangsangan stimulus yang diterima dan respon yang diberikan terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga, penguatan atau reinforcement. Perilaku yang diberi penghargaan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang dihukum cenderung dihindari.
keempat, observasi dan pengukuran. Tetapi ini fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur untuk mendapatkan data objektif. Behavioral approach dalam berbagai bidang. Pertama itu dari bidang psikologi, digunakan untuk memahami perilaku manusia dalam konteks emosional, sosial, dan pembelajaran. Yang kedua, manajemen dan organisasi, mempelajari bagaimana perilaku karyawan dapat dimotivasi untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, itu pendidikan, menggunakan teknik pembelajaran berbasis perilaku seperti penghargaan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, politik, menganalisis perilaku pemilih, kampanye politik, dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik. Contoh penerapan behavioral approach. Yang pertama tadi ada pendidikan. Dalam pendidikan itu memberikan penghargaan kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu untuk mendorong kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, dalam manajemen, memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, dalam terapi perilaku, menggunakan terapi perilaku untuk mengatasi kecanduan dengan mengubah respon terhadap pemicu tertentu. Dan yang terakhir tadi, yang politik, dalam politik, menganalisis perilaku pemilih untuk merancang strategi kampanye yang lebih efektif. Baik, kesimpulan dari presentasi saya dari tadi yaitu administrasi negara. Administrasi negara berfokus pada pengelolaan sumber daya kebijakan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, human relation. Pendekatan human relation menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang baik dalam meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan harmoni di lingkungan organisasi. Dan yang terakhir ada behavioral approach. Pendekatan perilaku atau behavioral approach memberikan pemahaman yang objektif tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan konsekuensi tindakan. Baik, sekian dari saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.